wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, mari kita sejenak memanjatkan puji dan syukur kehadirat Rabbi bahwasanya sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengarungi kehidupan ini dan sekaligus beribadah padanya. Dalam rangka mensyukuri nikmat Allah ini, kita mari sejenak mentafakuri ayat Allah baik ayat qauliyah maupun ayat qauliyah. Dalam hal ini saya akan mengungkapkan ini mengenai pertama yang amal yang akan dihisab pada hari kiamat nanti adalah sholat. Nah, ini sholat ini kalau diibaratkan adalah huruf hidup ya. Huruf hidup itu apa? 1, 2, 3 dan sebagainya. Itu huruf hidup. Sedangkan amal-amal yang lain adalah berupa 0 ya, 0. Nah, dengan adanya sholat berarti amal-amal yang lain akan bernilai. Ya, kalau 0 sampai ke alun-alun itu tidak bernilai. Tapi ada angka 1 saja, maka akan jadi nilai. Jadi kalau 1.000.000 ada 6 nolnya tidak bernilai. Ada angka 1, umpamanya tidak ada angka 1 tidak ada nilainya. Angka 1 jadi ada nilainya 1.000.000. Nah, itu pun sholat. Sholat itu adalah rukun yang harus kita pusti-pusti, harus kita jaga dalam melaksanakannya, jangan sampai kita jadi sahun malah ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman ya dalam suatu hadis qudsi ya, inna awwala yu'assibu bil abdu yaumal qiyamah min amalihi, yaitu as-sholatu adalah sholat. Inna awala sesungguhnya inna itu adalah huruf taukid ya. Huruf taukid itu apa? Menguatkan ya, benar-benar ya, jangan disepelekan. Inna awala sesungguhnya yang akan dihisab nanti pada hari kiamat seorang hamba dari amalnya adalah sholat dulu ya, sholatnya baik ya. Fa'in sholahat faqad aflaha wa anjaha. Dan apabila sholatnya baik ya, maka telah beruntunglah. Qad aflaha, telah beruntunglah kita. Wa anjaha, dan juga sukses. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Dan apabila rusak sholatnya ya, maka jelas pakod ya, pakod itu juga taukid ya, menguatkan, maka jelas-jelas adalah gagal dan rugi ya. Itu soal dengan kalau rusak. Fa in taqassa min faridatihi syai'un. Nah, maka kata Allah yaitu berkurang sedikit ya syarat fardunya itu. Kalau salatnya itu tidak sempurna sedikit ya, qala rabbuna jalla wa jalla, dan Allah berfirman, undur hal ibadi min tatawwi. Kata Allah ini kepada para malaikat ya, para malaikat, lihatlah hamba itu dari sholat sunatnya. Nah, jadi kita bisa ditolong dengan sholat sunat. Ya, kalau ada kurang sedikit ditolong dengan sholat sunat. Tapi
jelas jangan sampai sunatnya juga cugak-cugak ya, cugak-cugak. Ini sunat ini adalah menambal ya, menambal Pak Sodik, menambal apa ya apabila kita sholat wajibnya itu kurang ya. Jangan sholat sunat itu paheula-heula ya. Ya paheula. Jadi sunatnya itu tidak konsisten, tidak benar. Nah, fayukamlu minha ma tanqusu minal faradhi, maka sempurnakanlah daripadanya itu, yaitu yang kurang itu dari ya salat fardu itu dengan salat sunat tadi. Summa takunu sairu amalihi ala hada, kemudian juga sama dengan yang lainnya, yang setelah yang lainnya. Pokoknya puasa, puasa juga itu kalau dalam puasanya itu pokoknya merasa tidak sempurna, laksanakanlah sunatnya juga. Ya itu untuk menambah ya. Nah itu ya adalah suatu hadis yang ada firman Allah dalam satu hadis kursinya yang tadi itu untuk menyempurnakan. Nah, dan ada hadis Anas bin Malik juga ya. Kalau hadis Anas bin Malik itu inna awwala yuhasibu min ibadahi bi abdul yaumil qiyamah min amali salat. Nah, kata ala hadis dalam hadis Ibnu Malik ya, Anas bin Malik, fa in sholahat lahu sairu amali, apabila salatnya baik maka baiklah seluruh amalnya. Fa in fasadat sairu amali, apabila rusak salatnya yaitu merusaklah seluruh amalnya. Itu ada hadis dari Anas bin Malik ya. Nah, kita menilai juga ya, menilai apa saja yang kira-kira kita harus sempurnakan ya. Di sini adalah surat Al-Fatihah ya. Asal itu adalah rukun. Apa rukun itu? Rukun itu adalah tiangnya atau yang apabila rukunnya itu rusak, maka rusaklah seluruhnya. Nah, makanya ketika sholat perhatikan adalah bacaan surat Al-Fatihahnya. Bacanya ya. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah seluruh sekalian alam. Karena Allah itu akan menjawab setiap sholat pembacaan Al-Fatihah itu. Kalau di luar ada yang memuji ya, karena sungguh puji adalah bagian Allah. Ada yang memuji kita, jangan bilang aing teh Allah ya. Jadi ucapkanlah alhamdulillah. Nah, dalam sholat alhamdulillah itu dijawab oleh Allah itu. Ya, jawabnya bagaimana? Hambaku telah memujiku. Hambaku telah memujiku. Kemudian Ar-Rahmanur Rahim, kata Allah dijawab dalam sholat itu, hambaku telah mengulangi pemujaanku ya, atau memujiku. Kemudian Malik Yaumiddin, Allah menjawab, hambaku telah mengagungkanku. Dalam riwayat lain juga hambaku jadi bahwa hambaku adalah telah memujiku. Ya di situ ada riwayat lain ya. Nah kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, Allah menjawab ya, mintalah, inilah perjanjian antara aku dan hambaku. Bagi hamba apa yang tadi minta itu pasti kami akan kabulkan. Nah, itu di dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian yang 5, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Sampai akhir itu akan Allah menjawab ya, inilah perjanjian
antara aku dan hambaku, akan ku penuhi apa yang dia minta. Nah, itulah dalam riwayat Muslim dan At-Tirmidzi tentang jawaban Allah ketika kita membaca Al-Fatihah. Jadi kita kalau kita dalam membaca Al-Fatihah, coba misalkan berhentilah ketika setiap ayat itu, ya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, karena Allah menjawab. Ya, di situ nikmatilah jawaban Allah yang diungkapkan kepada kita ketika sholat itu, ya. Dan Maliki Yaumiddin itu asal menjawab. Ucapan amin juga, ya. Ucapan amin dengan ucapan yang lemah lembut, ya. Jadi kalau kita baca waktu waladolin, imam jawab amin. Nah, itu ya. Jawab amin. Ya, yang lembut, ya, jangan tidak mengucapkan, ya, kesekali. Udah. Nah, ini ada hadis riwayat Bukhari, ya, yang Muslim, Abu Daud, ya, yang barang siapa ucapan aminnya bersamaan dengan para malaikat, karena malaikat juga ikut ucapan amin, ya, ketika imam membacakan amin tadi, ya. Nah, malaikat, maka Allah akan memberikan ampunan dosa-dosa yang terdahulu bagi hambanya. Nah, jadi ketika waladhdallin itu ucapan amin, walaupun dengan yang ketika sedikit, ketika sendiri itu, ataupun dengan kita berjamaah, ya, ucapan, jangan diam, ya. Jadi ucapan amin itu, ya, itu saja mungkin, ya, yang saya bisa sampaikan. Karena waktunya ini sedikit, ya, itu udah itu saja mungkin. Ada mudah baiknya dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang salahnya ada kesalahan saya sendiri. Qulu qouli hada astaghfirullahi wa lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.